Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang bentuk dan hubungan lembaga-lembaga negara yang beranggotakan Muhammad Fatan Wahyudi, Iqbal Putra Nandi Pinto, Muhammad Al-Fayed, Adib Ahmad Lutfi, dan Zulfiani Amelia Putri. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pemateri pertama kepada Fatan Wahyudi, disilahkan. Baik, bentuk dan hubungan lembaga-lembaga negara. Pembahasan yang pertama, bentuk lembaga-lembaga negara, yaitu pertama Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial. Yang kedua, hubungan lembaga-lembaga negara. Pertama, hubungan antara MPR dengan DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi. Kedua, hubungan DPR dengan Presiden, DPD, dan MK. Ketiga, hubungan DPD dengan DPR, BPK, dan MK. Keempat, hubungan MA dengan lembaga negara lain. Kelima, hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. Keenam, hubungan antara BPK dengan DPR dan DPD. Ketujuh, hubungan antara Komisi Yudisial dengan MA. Sejak reformasi, terjadi pada tahun 1998, yang berakibat berakhirnya masa pemerintahan baru, mulailah terjadinya perubahan amandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali. Seiring perkembangan masyarakat modern yang sedang berkembang dari segi sosial, ekonomi, politik, dan budaya, dengan berbagai pengaruh globalisasi, menuntut adanya sistem kenegaraan yang efisien dan efektif dalam memenuhi pelayanan publik. Atas faktor tersebut, muncullah berbagai lembaga-lembaga negara sebagai eksperimentasi kelembagaan. Lembaga ini ada yang mendapatkan kewenangan dari undang-undang dan ada pula yang mendapatkan kewenangan dari undang-undang dasar. Misalnya Komisi Yudisial, TNI, Kepolisian RI. Sedangkan lembaga yang kewenangannya bersumber dari undang-undang, misalnya Komnas HAM, Komisi Informasi, dan sebagainya, berdasarkan dasar pembukaannya, kedudukan kedua jenis lembaga negara tersebut sebanding satu sama lain walaupun kedudukannya tidak lebih tinggi. Tetapi, keberadaannya disebut secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga tidak dapat ditiadakan atau dibubarkan hanya karena kebijakan pembentukan undang-undang. Lembaga-lembaga negara sebagai organ konstitusi lapis kedua itu adalah Menteri Negara, TNI, Kepolisian RI, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Bank Sentral. Presiden dan Wakil Presiden. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, Presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun, dan sehabis masa jabatannya dapat dipilih kembali. Pasal 7, Presiden dan Wakil Presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik Ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, Presiden dan Wakil Presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Presiden dan Wakil Presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan, tugas, dan wewenang Presiden. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membedakan dua macam kedudukan Presiden, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, di mana DPR mengesahkan mengundang undang-undang dalam lembaga negara dan beberapa kewenangan di bidang legislatif. Berdasarkan paparan di atas, betapa besarnya kekuasaan seorang presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan presiden dapat dibagi menjadi 4, yaitu pertama, kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan di bidang perundang-undangan. Yang ketiga, kekuasaan di bidang yudisial. Dan keempat, kekuasaan dalam hubungan luar negeri. Dewan Perwakilan Rakyat.
Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPR diberhentikan jabatannya dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 22B. DPR berkedudukan tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi, dan yang berada di kabupaten atau kota disebut DPRD kabupaten atau kota. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut. 1. Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang. Yang kedua, jumlah anggota DPRD provinsi berkurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyak 100 orang. Yang ketiga, jumlah anggota DPRD kabupaten atau kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPR berdomisili di Ibu Kota Negara. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Tugas dan wewenang DPR. Yang pertama, membentuk undang-undang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan penggantian undang-undang. Yang ketiga, menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam perubahan. Yang keempat, menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara. Baiklah, terima kasih kepada Pak Tan Wahyudi yang telah menyampaikan materi. Baiklah, selanjutnya sebagai pemateri Adib Ahmad Lutfi, dipersilahkan. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah, DPD, merupakan lembaga-lembaga baru yang sebelumnya tidak ada. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya 4 orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, tetapi selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Republik Indonesia, masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, setelah UUD 1945, istilah lembaga tertinggi negara tidak ada hanya lembaga negara. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UUD 1945 MPR, amandemen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 3. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut pasal 2 ayat 1 UUD 1945, anggota MPR terdiri dari anggota DPR, utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, jumlahnya 692. MPR bersidang sedikitnya dalam 5 tahun di Ibu Kota Negara. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota MPR mempunyai hak sebagai berikut. 1. Mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. 2. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. 3. Memilih dan dipilih. 4. Membela diri. 5. Imunitas. 6. Protokoler. 7. Keuangan dan administratif. Majelis Permusyawaratan. Anggota MPR mempunyai
kewajiban sebagai berikut. 1. Mengamal Pancasila. 2. Melaksanakan Undang UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. 3. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional. 4. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga baru setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota hakim konstitusi. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 tahun. Hakim konstitusi adalah pejabat negara. Baiklah, terima kasih kepada Adib Ahmad Lutfi yang telah menyampaikan materi. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya kepada Iqbal Putra Nandipinto dipersilahkan. Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 24C UUD 1945, maka wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi antara lain sebagai berikut. 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. 3. Memutuskan untuk pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 5. Wajib memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut UUD. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. 2. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mereka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 3. Mahkamah Agung dan pengadilan tertinggi di negara kita. 4. Perlu diketahui bahwa peradilan Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara atau PTUN. 5. Kewajiban wewenang Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut. 1. Berwenang mengadili pada tingkat kasaji, menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 2. Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. 3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini. Mengusulkan pengangkatan hakim agung. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Tujuan Komisi Yudisial. 1. Agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman baik menyangkut rekrutmen hakim agung yang maupun monitoring perilaku hakim. 3. Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen. 4. Menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman.
Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai ketahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Hubungan antara MPR dengan DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi. Dalam UUD 1945, MPR merupakan salah satu lembaga negara atau sebelum amandemen dikenal dengan istilah lembaga tertinggi negara. Anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukkan bahwa MPR masih dipandang sebagai lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR untuk mencerminkan prinsip demokrasi politik, sedangkan unsur anggota DPD untuk mencerminkan prinsip keterwakilan daerah agar kepentingan daerah tidak terabaikan. Dengan adanya perubahan kedudukan MPR, maka pemahaman wujud kedaulatan rakyat tercermin dalam 3 cabang kekuasaan, yaitu lembaga perwakilan, presiden, dan pemegang kekuasaan hakiman. Apapun yang menjadi kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD, memilih presiden dan atau wakil presiden dalam terjadi kekosongan jabatan presiden atau wakil presiden, melantik presiden atau wakil presiden, serta kewenangan memberhentikan presiden atau wakil presiden menurut UUD. Hubungan antara MPR dengan DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi. Dalam hubungannya dengan DPR, khususnya mengenai penyelenggaraan sedang berkaitan dengan kewenangan untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden, proses tersebut hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR yang diajukan pada MPR. 2. Dalam hubungan dengan DPD, seperti halnya peran DPR, peran DPD dalam MPR juga sangat besar, misalnya dalam mengubah UUD yang harus dihindari oleh 2 atau 3 orang MPR dan memberhentikan presiden yang harus dihadiri oleh 3 atau 4 anggota MPR, maka peran DPD dalam kewenangan tersebut merupakan suatu keharusan. Dalam hal hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi atau MK dapat dipahami dari pasal 24C ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa suatu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh UUD. Baiklah, terima kasih kepada Iqbal Putra Nandi Pinten telah menyampaikan materi. Baiklah, untuk pemateri berikutnya kepada Zulfiani Amelia Putri dipersilahkan. Terima kasih, Fayat. Baiklah, saya akan membacakan presentasi dari kelompok 8. Hubungan MA dengan lembaga negara lainnya. Pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan, kehakiman, dan kedaulatan hukum ada pada MA dan MK. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, MA mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 dan 2 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga dengan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan kewenangan tersebut,
tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara, yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses judicial review yang diajukan oleh lembaga negara pada MK. Lanjut. Hubungan antara BPK dengan DPR dan DPD. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Dengan pengaturan BPK dalam Undang-Undang Dasar, terdapat perkembangan yaitu menyangkut perubahan bentuk organisasinya secara struktural dan perluasan jangkauan tugas pemeriksaan secara fungsional. Karena saat ini pemeriksaan BPK juga terhadap pelaksanaan APBN di daerah-daerah dan harus menyerahkan hasilnya itu selain DPR juga pada DPD dan DPRD. Selain dalam kerangka pemeriksaan APBN, hubungan BPK dengan DPR dan DPD adalah dalam hal proses pemilihan anggota BPK. Hubungan antara Komisi Yudisial dengan MA. Pasal 24A ayat 3 dan pasal 24B ayat 1 menegaskan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Keberadaan Komisi Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan tersebut bahwa jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri. Dalam hubungannya dengan MA, tugas KY hanya dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan hakim agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya seperti Hakim MK dan dikaitkan dengan KY. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada moderator Muhammad Fayed. Baiklah, terima kasih kepada Zulfiani Amelia Putri. Sekianlah hasil presentasi kami dari kelompok 8. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.